Hai, nama gue Nabil dan selamat datang di channel gue. Kali ini gue mau sedikit bercerita tentang pengalaman gue, atau lebih tepatnya pengalaman terburuk gue mendaki ke sebuah gunung yang berada di Jawa Tengah. Pada bulan Desember yang lalu, gue dan teman-teman gue itu berencana pergi ke Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah. Kita berencana menggunakan kereta api untuk pergi ke sana, tapi pas waktu keberangkatan, kita itu terlambat 30 menit. Itu artinya kita harus memesan lagi tiket kereta dan mencari tempat istirahat untuk malam itu. Akhirnya gue dan teman-teman gue beristirahat di salah satu masjid yang berada di sekitar stasiun. Keesokan harinya, kita udah stay di stasiun itu pukul setengah 4 sore. Padahal waktu keberangkatan kita itu pukul 4 lebih 17 menit. Ya, kita jaga-jaga aja gitu biar gak kayak hari kemarin. Tapi sialnya, sekarang bukan kita yang terlambat, melainkan keretanya yang terlambat. Kita baru berangkat dari stasiun Tasikmalaya itu pukul 5 lebih 8 menit. Dan kita sampai di stasiun Purwokerto itu kira-kira pukul 10 malam. Semenjak kita keluar dari stasiun itu udah banyak sekali orang-orang yang nawarin charteran mobil karena jarak dari stasiun Purwokerto ke base camp Bangbangan itu cukup jauh. Tidak lama kemudian ada kakek-kakek yang nawarin charteran mobil. Katanya udah deh, dari stasiun Purwokerto ke base camp Bangbangan PP katanya 500. Ya kita terima aja karena waktu itu adalah tawaran yang termurah. Akhirnya kita berangkat menggunakan angkutan kota dari stasiun Purwokerto ke base camp Bangbangan. Itu perjalanan cukup jauh ya. Kita baru sampai ke base camp Bangbangan itu pukul 12 malam. Ternyata di base camp Bangbangan itu banyak sekali rumah warga yang disediakan bebas dipakai untuk para pendaki yang datang ke Malangan. Akhirnya kita menginap di salah satu rumah warga tersebut dan ternyata di situ juga banyak sekali para pendaki lain yang sedang beristirahat. Keesokan harinya setelah kita sarapan pagi akhirnya kita bergegas-gegas menuju pos pendaftaran. Ternyata di situ banyak sekali orang-orang yang juga ingin mendaki ke Gunung Slamet. Kita sampai berdesak-desakan di sana untuk mendaftarkan diri. Kita berangkat dari base camp Bangbangan itu pukul setengah 9 pagi. Sebenarnya dari base camp itu udah tebal banget kabut ya. Trek dari base camp Bangbangan ke pos 1 itu ya relatif lah, gak terlalu sulit. Dimulai dari perkebunan warga, perkebunan sayur-sayuran sampai hutan pinus, dan kita baru sampai ke pos 1. Jarak dari base camp Bangbangan ke pos 1 itu cukup jauh, kira-kira memakan waktu kalau kita itu kira-kira 1 jam lebih. Enaknya di Gunung Slamet itu ketika waktu libur, ternyata dari pos 1 sampai ke pos 5 masih ada warga setempat yang berjualan di sana. Akhirnya kita di pos 1 itu makan-makan dulu karena banyak juga para pendaki lain yang sedang beristirahat. 20 menit kemudian kita langsung melanjutkan perjalanan. Nah, dari pos 1, trek itu udah sangat-sangat sulit. Tanjakan mulai curam, juga banyak sekali akar-akar pohon, dan juga rutenya itu jalannya itu licin. Sampainya kita di pos 3, gue kira itu kabut itu akan turun, tapi ternyata malah makin memburuk. Kabut justru makin tebal, jarak pandang kita itu cuma kisaran 20-15 meter. Akhirnya kita beristirahat di sana. Kebetulan di pos 3 itu ada sumber mata air
Walaupun sumber mata airnya itu kecil, tapi setidaknya kita bisa mengisi beberapa botol kosong yang kita punya. Di tengah kita lagi mengisi beberapa botol yang kosong, pada waktu itu turun hujan gerimis yang walaupun agak kecil hujan gerimis itu, tapi itu cukup membuat kami khawatir. Kenapa? Karena pada waktu itu rencana kita ngecamp itu di pos 7 ataupun pos 8. Nah, dari pos 3 ke pos 7 atau pos 8 itu cukup jauh. Tapi di pos 3 juga banyak sekali orang-orang yang mendirikan tenda. Katanya di pos di atas itu udah pada penuh, sehingga mereka memutuskan untuk ngecamp di sana. Tapi itu menjadi sebuah kebingungan bagi kita, karena dari pos 3 ke puncak itu jauh banget gitu. Kalau kita maksain ngecamp di pos 3 itu akan berat banget gitu pas kita summit nanti. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Sampai di pos 5, kita itu beristirahat sejenak di sana, karena di sana tempat terakhir yang masih ada masyarakat setempat yang masih berjualan gitu. Dan di pos 5 ini tempat yang terluas untuk para pendaki camp di Gunung Slamet. Keuntungannya itu jarak dari pos 5 ke puncak itu gak terlalu jauh, jadi pas summit itu gak terlalu capek. Setelah beberapa menit kita beristirahat di sana, akhirnya kita terus melanjutkan perjalanan, karena ya kita maunya itu pas summit itu gak terlalu berat gitu. Nah, dari pos 5 itu suasana itu udah mulai berbeda gitu. Treknya itu masih sama gitu treknya, tapi pohon-pohon di sekitar itu udah beda gitu. Dari pos 5 ke pos 7 itu didominasi oleh pohon-pohon yang kecil dan juga hutan mati. Banyak juga bunga edelweiss di sana. Sebenarnya tempat itu indah banget ya kalau kita stay dulu di sana. Tapi pada waktu itu kabut itu sama sekali gak berubah, tetap tebal sekali. Singkat cerita, kita sudah sampai di pos 7, karena dari pos 5 ke pos 7 itu gak terlalu jauh. Tapi pada waktu itu di pos 7 itu penuh banget, gak ada tempat untuk kita bisa mendirikan tenda, sehingga kita terus naik ke pos 8. Nah, di pos 8 ini sama, udah penuh banget, tapi ada satu tempat ya yang agak luas gitu, tapi tanahnya agak miring, jadi kita paksain aja ngecamp di sana gitu. Kita mulai dirikan tenda. Waktu itu kalau nggak salah kita sampai di pos 8 itu jam 5 sore. Nah, beberapa menit kemudian setelah kita dirikan tenda itu, kita langsung beres-beresin barang ke dalam tenda. Nah, setelah itu gue dan Agung, salah satu teman gue, pada waktu itu kita masak mie, air untuk kopi, dan juga nasi. Nah, di tengah-tengah gue lagi masak, turun hujan tuh, deras banget. Di tengah-tengah hujan deras, kita ya di dalam tenda, kita makan, lalu setelah itu ngobrol, minum kopi. Nah, seingat gue, hujan reda itu pukul 1, dan kita itu bangun pukul setengah 4 pagi. Nah, setelah itu kita langsung beres-beres apa aja yang mau kita bawa ke puncak. Banyak juga pendaki lain yang summit pada waktu itu, jadi ya suasana gak terlalu sepi gitu, malah suasana itu ramai, banyak sekali para pendaki yang naik ke puncak pada waktu itu. Sampailah kita di pos 9. Nah, dari sini nih, dari pos 9 ke puncak, gue kira itu treknya mudah lah. Ternyata trek dari pos 9 ke puncak itu curam banget, parah banget curamnya. Tempat pijakan kita, tempat kita melangkah itu pasir dan batu gitu. Jadi ketika kita melangkah itu merosot lagi ke bawah, melangkah merosot lagi ke bawah gitu. Itu menjadi suatu yang sulit, membuat kita kewalahan juga. Dan banyak juga batu-batu dari atas yang menggelinding ke bawah. Ditambah waktu itu kabut itu belum berubah, bahkan makin parah. Jarak pandang kita itu cuma 10 sampai 5 meter gitu. Jadi kita agak kesulitan untuk memilih pijakan gitu, karena gelap banget. Bahkan ketika kita menggunakan senter pun, senter itu gak tembus gitu, gak tembus kabut. Kita pada waktu itu pasrah aja sama jalan yang ada gitu.
Sampailah kita di puncak pada jam setengah 6 pagi. Nah, ketika waktu itu masih lumayan gelap banget dan kabutnya itu parah banget, anginnya juga kenceng banget pada waktu itu. Tapi sebelum puncak itu ada semacam dinding dari batu sekitar tinggi itu 1,5 meter. Nah, jadi kita dan para pendaki lainnya itu diam di dekat dinding tersebut. Kita berlindung dari ya angin pada waktu itu kenceng banget gitu. Akhirnya beberapa menit kita menunggu di sana, suasana masih belum berubah pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu udah mulai hujan, walaupun ya hujannya gak terlalu besar, tapi hujan itu cukup untuk membasahi jaket dan celana kami gitu. Akhirnya beberapa pendaki lain memutuskan untuk turun pada waktu itu. Tapi gue dan teman-teman gue tetap berada di sana. Kita berharap aja gitu matahari akan muncul dan kabutnya itu akan turun pada waktu itu. Padahal waktu itu jaket dan celana gue itu udah basah semua gitu. Dan juga ada beberapa pendaki lain yang kedinginan. Tapi untungnya gak sempat terkena hipotermia. Akhirnya pada waktu itu cuma ada beberapa orang yang tersisa di sana, dan ternyata ada seorang yang memutuskan untuk pergi ke titik puncak pada waktu itu. Setelah beberapa menit kemudian orang itu kembali lagi dan katanya titik puncak katanya anginnya gak terlalu besar katanya, dan juga hujannya gak terlalu besar. Akhirnya gue dan teman-teman gue pergi ke titik puncak, dan ternyata suasana itu gak beda. Hujan masih tetap ya sama gitu, angin masih kencang, dan pada waktu itu jarak pandang kita itu cuma 2 meter. Sedangkan di kanan dan kiri kita itu setahu gue itu jurang. Gue hati-hati banget melangkah pada waktu itu. Sedangkan kencengnya angin pada waktu itu sampai gue itu seperti agak terdorong gitu. Akhirnya kami sampai ke titik puncak. Gak terlalu lama ketika gue sampai, gue langsung balik lagi pada waktu itu. Kabut tebal banget. Nel! Parah. Sudah hampir 2 jam lebih di puncak itu dengan kondisi yang sama gitu. Matahari tetap gak terlihat. Kami kebingungan pada waktu itu. Karena apa? Karena jika kami tetap di puncak, kami akan kedinginan gitu. Kami takut terkena hipotermia pada waktu itu. Tapi ketika kami memutuskan untuk turun, kami juga bingung karena jarak pandang kita itu benar-benar pendek banget. Kita takut salah melangkah dan ya terjun ke jurang gitu. Tapi setelah beberapa menit kemudian akhirnya kita nekat aja untuk turun. Itu turun hati-hati banget gitu. Sampai di tenda itu kira-kira pukul 11. Kita langsung ganti baju pada waktu itu, langsung makan karena kita belum makan apa-apa pada waktu itu. Akhirnya gue udah gak betah pada waktu itu di gunung. Setelah beres-beres tenda, waktu itu hujan deras, dan sialnya itu gue dan teman-teman gue itu gak bawa jas hujan. Akhirnya kita turun dengan maksain hujan-hujanan, gak istirahat lagi, langsung turun ke base camp Bambangan pada waktu itu. Gue langsung ganti baju dan langsung pulang pada malam itu.